takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwati fillah dimanapun berada. Baik, kali ini kita akan melanjutkan kembali sesi kita dalam pembahasan yang berkenaan dengan hukum tajwid pada surah Al-Mulk ayat ke-8 ya. Kita akan mulai, tadi sudah kita baca ayatnya. Kita akan uraikan hukum tajwid yang ada pada ayat ini ya teman-teman. Perhatikan pada lafal takadu ya, pada lafal takadu tamayyazu, ka dipanjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Nah, ketika melafalkan ya yang berharakat tasydid, ini bukan hanya takadu tamayya ya, tamayya dipanjangkan, tapi dia ditekan dengan lembut. Tamayyazu. Kenapa? Karena dia adalah bacaan lin, yang dimana ya itu huruf lin ketika sukun atau bertasydid, yang dimana dia dibaca dengan lembut. Kemudian pada lafal minal ghayz. Nah, kemudian pada lafal bacaan ghayz di sini ada namanya mad lin. Mad lin. Apa itu mad lin? Mad yang terjadi apabila ada huruf waw, ada huruf ya, yang dimana sebelum huruf tersebut ada huruf fathah. Maka ketika waw sukun kemudian bertemu dengan sukun arid, sukun yang terakhir ini kan dha-nya awalnya minal ghaizi, karena kita waqaf dha-nya dimatikan, ini sukun arid. Apabila ada ya atau waw kemudian bertemu dengan sukun arid ketika waqaf, sebelumnya fathah, maka itu dinamakan dengan mad lin. Ingat, syarat mad lin adalah di akhir bacaan kita, bukan di tengah-tengah ya. Oleh karenanya di sini dibaca dulu dengan panjang ghayz. Panjangnya itu boleh sama, panjang itu sama dengan mad arid disukun, boleh 2, 4 atau 6 harakat. Tapi kita nanti ngambil yang 4 ya. Kemudian hati-hati dalam lafal dha, tidak dibaca ghayz. Ya, tidak dibaca ghayz. Tidak dibaca ghayz gitu ya. Tapi dia huruf dha ya. Minal ghayz. Minal ghayz. Ya, dia huruf dha ya, huruf dha. Bagaimana caranya? Ujung lidahnya nempel dengan gigi sari atas. Kemudian setelah itu pangkal lidah kita angkat untuk menebalkan huruf dha dan lekatkan lidah kepada langit-langit atas, karena huruf dha juga ada sifat idbaqnya. Baik, kita coba ulang. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kemudian pada lafal kullama ulqiya fiha, ulqi ya, ulqiya fiha. Pada lafal kullama di sini ma-nya dipanjangkan 4 atau 5 harakat karena adanya mad jaiz munfasil lagi. Sebab terjadinya karena adanya huruf hamzah yang datang karena sebab huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Kullama awalnya 2 harakat karena adanya hamzah, bertemu setelahnya hamzah setelah huruf mad, maka dia panjangnya 4 atau 5 harakat, maka dipanjangkan dulu. Kullama ulqiya, ulqiya ya, tipiskan huruf u, ulqiya lam tipis. Ini harus usahakan jangan dibaca ulqiya, ulqiya, tapi ulqi, qi, ulqiya fiha ya, ulqiya fiha, kasrah disempurnakan kasrahnya. Kemudian pada lafal fiha, fa hati-hati jangan dibaca piha, jangan dibaca dengan p tapi dengan f ya, fiha, fiha. Kemudian fi dan ha kedua-duanya mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harakat. Faujun ya, faujun, faujun sa'alahum. Pada lafal faujun sa di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu cara bacanya suara junnya samarkan ke huruf sin.
Faujun ya, faujun ji ju. Faujun sa'alahum, sambil ditahan nya 2 harokat. Kemudian sa'alahum khazanatuha, mim mati bertemu kha, ada izhar syafawi, dibaca dengan jelas suara mimnya, tidak ada tembel-tembel penahanan. Kemudian pada lafal khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Samaha ini dibaca sebagaimana ketika kita membaca kullama ulqiya fiha, karena dia ada bacaan mad jaiz munfasil yang sudah kami jelaskan dalam lafal kullama ulqiya. Kemudian alam ya'tikum, mim mati ketemu ya, mim mati ketemu nun. Nah, kedua-duanya ini namanya izhar syafawi. Izhar syafawi hurufnya banyak, ada 26. Kenapa? Karena 2 hurufnya sisanya huruf hijaiyah itu mim dan ba termasuk daripada hukum yang berbeda, bukan izhar syafawi. Kemudian pada lafal nazir, nah di sini ada bacaan namanya kita kenal dengan istilah mad arid lis-sukun, mad yang terjadi karena waqaf di akhir bacaan kita, dan juga ada sukun arid karena waqaf tadi ya, bukan sukun asli. Nah, kemudian lafal ro terakhir ini, ro-nya dibaca dengan tipis, kita kenal dengan istilah ro tarqiq. Maka jangan sampai dia menebal huruf ro-nya. Contoh tebal gimana? Alam ya'tikum nadhir, harusnya nadhir, tipis saja. Baik, kita coba ulang ayatnya. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat fillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.